Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahmatullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Pada sore hari ini kita akan mengkaji tafsir Al-Quran. Yang kita kaji adalah kitab tafsir yang berjudul Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah sampai pada surah Al-A'la atau surah Sabbih namanya. Ini surah Makkiyah yang berisi 19 ayat. Al-A'la artinya yang tertinggi. Al-A'la artinya yang tertinggi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentu juga memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertasbih yaitu mengucapkan subhanallah. Itu tasbih artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang orang-orang musyrik berikan kepada, sifat-sifat yang jelek yang orang-orang musyrik berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun bertasbih seraya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih ini bukan cuma sekedar bertasbih, tetapi juga berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah di samping kita bertasbih juga berzikir kepada Allah, seperti misalnya kalimat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita bertakbir Allahu Akbar, itu semua zikir. Ya, la haula wala quwwata illa billah, itu semua adalah zikir. Alhamdulillah, astagfirullah, ya itu adalah zikir. Dan juga beribadah kepada Allah, yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seraya kita menundukkan dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentu kita sebagai hambanya adalah hamba yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkuasa
Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Oleh karena itulah kita mesti untuk tunduk, ya, kita beribadah kepada Allah dengan penuh pengagungan kepada Allah, dengan penuh harap kepada Allah, dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga, ya, eh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita dengannya kita menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung, ya, yang kita kenal dengan 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah eh, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui itu adalah bagaimana kita bisa bukan cuma sekedar kita mengetahui nama-nama tersebut, bukan cuma sekedar kita menyebut nama-nama tersebut, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan nama-nama tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Itu adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah maka kita pun dalam kehidupan kita harus dalam berbuat, dalam mengucapkan sesuatu, maka kita harus mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, ya, Maha melihat apa yang kita lakukan. Itulah aplikasi dari pengetahuan kita terhadap Asmaul Husna. Ya. Begitu juga kita hendaklah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, perbuatan-perbuatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan-perbuatan. Ya, seperti apa perbuatan Allah, yaitu Allah yang menciptakan makhluknya. Ya, jadi Allah memiliki sifat dan perbuatan-perbuatan seperti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluknya, Allah yang menyempurnakan penciptaan makhluknya. Terkhusus penciptaan manusia. Ya. Oleh karena itulah sehingga Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang ya menyempurnakan, ya, ciptaannya. Allah bukan cuma sekedar menciptakan, tapi Allah yang menyempurnakan ciptaannya. Terkhusus ciptaan manusia adalah ciptaan yang sebaik-baik makhluk. Wallazi qaddara fahada. Dan dialah Allah yang menetapkan takdir-takdir bagi makhluknya dan memberikan petunjuk kepada makhluknya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menciptakan, ya, atau telah menakdirkan, ya, semua takdir-takdir bagi makhluknya. Ya, tidak ada sedikit pun yang keluar daripada takdir. Apa takdirnya? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan takdir manusia sampai hari makhluknya sampai hari, ya, kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada makhluknya. Ya, petunjuk, ada yang petunjuk yang bersifat umum, ada petunjuk yang bersifat khusus. Petunjuk yang bersifat umum bahwasanya makhluk itu mengetahui tentang kemaslahatannya. Ya, bagaimana caranya dia makan, bagaimana caranya dia
mencari makanan, bagaimana cara dia cari hidup dan seterusnya itu Allah sudah tunjukkan kepada makhluknya, baik manusia ataupun hewan-hewan. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ya juga menyebutkan tentang nikmat keduniaan yang Allah berikan kepada khususnya kepada manusia. Yaitu apa? Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Inilah nikmat keduniaan yang Allah berikan kepada makhluknya, khusus kepada manusia. Itu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya rumput-rumputan, tanam-tanaman adalah untuk manusia dan juga untuk hewan-hewan, dan tanam-tanaman atau rumput-rumputan itu yang mana pada akhirnya juga dia akan rumput-rumputan itu juga akan mati ya jika sudah Allah tetapkan bahwasanya dia akan layu dan seterusnya. Ya, ini merupakan apa namanya satu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa kenikmatan dunia. Bukan itu saja, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan nikmat akhirat kepada umat manusia, yaitu nikmat berupa Al-Quran. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya kepada kita sebagai umatnya. Ya, sanuqri'uka fala tansa, dan sungguh kata Allah kami akan bacakan kepada engkau atau wahyukan kepada engkau berupa Al-Quran, maka engkau pun tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Jadi Allah Subhanahu wa taala wahyukan Al-Quran 30 juz kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau pun dapat menghafalkannya. Oleh karena itulah sehingga Al-Quran ini pun terjaga sampai sekarang. Kita saksikan banyak kaum muslimin yang menghafal Al-Quran. Ya. Dan jika ada manusia atau misalnya Rasulullah SAW lupa, maka itu bahwasanya Allah berkehendak atas segala-galanya. Ya, bahwasanya bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa namanya menyebabkan Nabi lupa itu jika Allah berkehendak. Sama juga dengan manusia, manusia juga umat Rasulullah SAW juga terkadang lupa ya atas apa yang dia sudah hafal. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang nampak, apa yang tersembunyi. Ya, ini harus kita ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya. Apa yang nampak dikerjakan oleh makhluknya termasuk manusia, dan apa yang disembunyikan oleh manusia, bahkan apa isi-isi hati yang terbetik dalam hati-hati manusia, Allah itu Maha mengetahui. Apa yang tersembunyi, apa yang nampak, apa yang diucapkan manusia secara terang-terangan, itu Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan hukum-hukum bagi manusia itu. Ya, Allah juga menetapkan hukum-hukum atas manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan syariat ini, ada syariat zakat, ya ada syariat puasa dan seterusnya. Allah juga yang eh, memberikan larangan-larangan kepada manusia, larangan untuk berbuat kejahatan dan seterusnya, itu adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Iya. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan kepada engkau ya untuk melakukan syariat ini dengan mudah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat Islam ini kepada nabi kita dan kepada kita juga, itu adalah syariat yang mudah. Ya, mudah untuk dikerjakan. Tidak ada syariat Islam itu yang sulit. Termasuk puasa yang sekarang kita jalankan itu adalah syariat yang mudah dijalankan. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang berat untuk dikerjakan oleh hambanya. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Maka dengan syariat itulah maka berikanlah peringatan ya jika peringatan itu bermanfaat bagi manusia. Ya, jika peringatan itu bermanfaat, artinya orang-orang itu mau mendengarkan nasihat itu, maka berikanlah nasihat
kepada mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi yaitu untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada umat manusia. Karena eh, tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan cuma sekedar beribadah, tapi bagaimana beliau juga menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Begitupun juga kita sebagai umat Rasulullah, maka kita pun juga mesti menyampaikan risalah Islam ini. Ya, saya dzakaru may yakhsha, dan orang yang menerima peringatan itu dia akan mengambil eh, jadi orang yang takut kepada Allah, dia akan menerima peringatan tersebut. Dia akan mendengarkan, akan menjalankan peringatan tersebut. Sebagai orang yang takut kepada Allah. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah, ya orang-orang yang beriman tentunya orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia ketika dia diingatkan tentang syariat ini, maka dia pun mendengarkan dan menjalankan syariat tersebut dengan sebaik-baiknya. Wa sayujannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra. Adapun orang-orang yang celaka atau orang-orang kafir, mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau mendengarkan apa namanya, mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu. Jadi manusia terhadap peringatan Allah itu ada dua jenis. Ada manusia yang mau mendengarkan syariat Allah, mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan menjalankannya. Ada juga manusia yang hati tertutup, yang tidak mau mendengarkan syariat Allah, yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Alladzi yaslan naral kubra. Ya, jadi orang-orang yang celaka itu orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak mau menjalankan ayat-ayat Allah, itu kelak mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat besar. Itu api yang sangat besar, yaitu api neraka jahanam. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka atas penolakannya terhadap Islam, atas penolakannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Yang mana di dalam neraka itu orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Artinya setengah mati. Ya, tidak hidup dan juga tidak mati. Artinya ketika dia mati dihidupkan lagi, disiksa lagi, mati dihidupkan lagi. Itulah kondisi nauzubillah min zalik orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Itu efek atau akibat dari ketika di dunia dia menolak perintah Allah, tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan bahwasanya telah beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Orang yang mau membersihkan hatinya, orang yang mau mentaati Allah, maka itulah orang yang sukses. Ya, orang yang mau menjalankan perintah Allah, mau mendengarkan ayat-ayat Allah, maka itulah orang-orang yang sukses. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia pun mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, dan mereka pun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itulah orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan. Bal tu'siruna al-hayatad dunya. Akan tetapi kalian wahai orang-orang kafir, ya orang musyrik, ya kalian lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya begitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka lebih mementingkan kehidupan dunia yang sementara daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ya, itulah karena itu tadi, karena kesombongannya, karena hatinya yang tertutup, sehingga mereka lebih memilih kenikmatan dunia yang akan hancur ini. Padahal kehidupan akhirat itu adalah kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal atau kekal kehidupan di akhirat. Ya, ini yang harus kita yakini bahwasanya kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena kehidupan akhirat itu kenikmatannya begitu luar biasa sekali, ya. Yang tidak bisa yang tidak bisa ditandingi dengan kenikmatan dunia. Yang kedua, kenikmatan akhirat itu kenikmatan yang kekal abadi.
yang selama-lama yang tidak akan pernah sirna ataupun hancur. Sedangkan kenikmatan dunia ini lambat laun pasti akan kita tinggalkan. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, kenikmatan dunia yang akan meninggalkan kita. Tidak ada yang abadi senangan di dunia ini. Ya. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi tentang berita-berita dari Allah, ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ada tertera dalam lembaran-lembaran umat-umat terdahulu, yaitu nabi-nabi terdahulu, yaitu dalam lembaran-lembaran atau lembaran-lembaran ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Artinya tentang perintah-perintah Allah, perintah sholat, perintah berzikir, dan kehidupan akhir adalah kehidupan lebih baik daripada kehidupan dunia, dan perkara syarat-syarat yang lainnya itu sudah tertera, sudah ada pada lembaran-lembaran atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Apatah lagi yang ada pada Al-Quran yang dibawa oleh yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disitulah kebahagiaan manusia, ya, tatkala manusia itu mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mau membenarkan berita-berita yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu sudah tertera dalam ajaran-ajaran Nabi terdahulu, termasuk ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, dan juga ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para peserta kajian tafsir ya terkait tentang tafsir surah Al-A'la yang berisi 19 ayat. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, kami anggap ya selesai ya pembahasan tentang surah Al-A'la. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi tafsirnya surah berikutnya di pekan ke depan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada para peserta kajian tafsir. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menjalankan amal-amal agama ini. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami, dan dari kekurangan ilmu kami, atau godaan setan yang terkutuk, atau daripada hawa nafsu kami. Kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian sekalian. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar bagi yang berpartisipasi dalam kegiatan kita rutin ya kali ini. Insya Allah ini ada rekamannya. Insya Allah kami akan kirimkan rekamannya. Silakan ke rekamannya kalau mau dianggap perlu diputar-putar ulang lagi silakan, atau di-share kepada kerabat-kerabat atau kenalan-kenalan supaya bisa mengambil faedah yang lebih banyak. Demikianlah kami undur diri, mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.